aliran air hidup. Karena kami tahu Tuhan, ketika air hidup mengalir di dalam hati kami, maka kami percaya perubahan itu akan terjadi ketika aliran air hidup, yaitu firman Allah, masuk untuk menyentuh setiap hati kami. Tuhan, bentuklah kami dengan firman Allah. Kau berkati setiap pendengaran kami, telinga kami, konsentrasi kami Tuhan. Biar mata hati kami hanya tertuju kepada firman Allah. Kami percaya tidak ada satupun kuasa setan yang berkuasa masuk dalam tempat ini, karena ruangan ini dikerjakan dan dikuasai oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Aku percaya Engkau telah mengurapi dan menguduskan, bahkan melayakan hamba-Mu, sehingga sore hari ini hamba boleh dipakai menjadi penyambung lidah-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba siap menjadi saluran berkat-Mu pada sore hari ini. Dalam nama Yesus, kita semua yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sore hari ini saya bangga ya, karena melihat jiwa-jiwa di KSM semakin bertambah-tambah. Amin. Saya lihat ada dari KKU, ada dari KSI juga, ada dari pabrik, dan ada juga dari tempat ini. Amin. Ya, saya percaya saudara, semua itu karena tarikan kuasa Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan baca Alkitab. Mazmur pasal yang ke-46. Mazmur 46 ayatnya yang kedua. Mazmur 46 ayat yang kedua. Nanti saya minta Ibu Angel bacakan ya. Berdiri baru bacakan kuat-kuat. Mazmur 46 ayatnya yang kedua. Mazmur 46 ayat kedua demikian bunyi. Allah itu baik bagi kita, tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Saudara, saya akan berikan tema khotbah kita pada sore hari ini. Ya. Tema khotbah, jangan kita jadi sales kerajaan sorga. Haleluya. Sekali lagi saudara, saya akan berikan tema khotbah. Ya. Jangan pernah kita menjadi sales kerajaan sorga. Haleluya. Sebelum saya menjelaskan ayat ini, saya mau tanya dulu sama orang kantor aja, mereka pasti pintar-pintar. Lydia, apa arti sales? Sales itu apa? Nah, ada lagi yang lebih jelas. Orang mempromosikan barang. Ini yang saya tanya orang kantor. Sales. Hah? Penyalur. Lebih tepat promosi. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, judul khotbah, jangan kita jadi sales kerajaan sorga. Amin. Ya. Saudara, Alkitab di sini katakan begini. Mazmur 46 ayat yang kedua. Ya, saya baca sini aja ya, karena itu ada 2 ayat. Allah itu baik bagi kita, tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Saudara, bagaimana cara
caranya supaya saudara dan saya itu bisa membuktikan bahwa Tuhan itu tempat perlindungan, bahwa Tuhan itu bisa menolong kita di dalam kesesakan. Karena Dia yang katakan, ya, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Allah itu bisa menolong hidup kita? Saudara, saya kasih contoh aja ya supaya kita mengerti. Ketika kita saudara bertemu dengan seseorang, ya, mungkin baru kali ini kita bertemu dengan orang itu. Kira-kira Mak, saya mau tanya, Mak baru pertama kali ketemu dengan orang itu, ini baru pertama ketemu ya. Kira-kira Mak langsung percaya atau tidak? Mama Jo, langsung percaya atau tidak? Tidak. Ya, karena kita baru berkenalan, iya kan? Ya. Nah, saudara, bagaimana supaya kita itu ketika kita bertemu kemudian kita berkenalan, bagaimana caranya supaya kita itu bisa mempercayai orang itu? Tentu saja kita harus menjalin hubungan. Iya kan, Mak? Kita harus menjalin hubungan lebih akrab lagi. Ya. Saudara, saya mau kasih tahu ya. Ketika mungkin kita saudara buka usaha, mungkin kita punya usaha itu ada beberapa macam. Misalnya di ya, puji Tuhan. Jadi puji Tuhan saudara ya. Misalnya saudara, saya kasih contoh. Kita mau buka usaha. Kemudian kita ingin mempercayakan usaha itu kepada seseorang. Ya. Tidak mungkin saudara kita mempercayakan usaha kita kepada orang yang tidak kita percaya. Betul nggak, Mak? Kita harus kenali dulu dia lebih dalam. Kita harus bergaul dulu dia dengan akrab. Kita harus buktikan dulu bahwa karakternya terbentuk atau tidak. Kalau tidak, selesai. Kita bisa ditipu. Kita bisa mengalami kerugian dan lain sebagainya. Iya kan? Ya. Nah, saudara, demikian juga dengan Tuhan. Amin. Ya. Tadi saudara saya sudah katakan, bagaimana caranya supaya kita bisa membuktikan bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita, bahwa Tuhan itu sanggup menyelesaikan setiap masalah kita. Tentu saja kita harus menjalin hubungan dengan Tuhan. Amin. Ya. Ibu Pendeta, kita mau jalin hubungan dengan Tuhan itu dengan cara bagaimana? Pertama-tama lewat doa. Harus rajin berdoa. Amin. Kedua, rajin membaca Alkitab. Ketiga, rajin mendengarkan firman Allah. Karena firman Allah itu adalah suara Tuhan. Dan firman Allah itu adalah Tuhan sendiri. Coba Yohanes 1 ayat yang pertama. Saudara lihat ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Amin. Ya. Ketika Bapak Ibu Saudara setiap hari menjalin hubungan intim dengan Tuhan, berdoa, baca Alkitab, dengar firman Allah, otomatis kita bisa tahu siapa pribadi Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saudara, contoh lagi saya kasih tahu. Dulu saya mendengar dari apa kata orang, ya. Wah, Pendeta Jeffrey Piring ini dipakai Tuhan luar biasa. Tapi saya cuma dengar apa kata orang. Saya tidak pernah membuktikan betul nggak dia dipakai Tuhan luar biasa. Betul nggak, Ma? Setelah Jeffrey Piring itu kita undang ke tempat ini, ya, waktu Natal, baru kita mengetahui bahwa ternyata betul dia dipakai Tuhan luar biasa. Iya kan, Ma? Ya. Makanya saudara, Ayub katakan begini, ya. Ketika ya aku hidup dengan Tuhan, aku mengenal Tuhan itu cuma apa kata orang, tapi aku belum pernah mengalami. Coba Ayub pasal yang ke-42. Ayub 42 ayat yang ke-5. Ayub 42 ayat, saudara lihat ya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau.
Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Terus. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ya, ayo katakan begini, saudara. Tuhan, ya, cuma apa kata orang? Aku bisa mengenal Engkau. Tetapi ketika aku mengalami kesesakan, ketika aku mengalami penderitaan, kemudian Tuhan melepaskan aku dari penderitaan itu, maka disitulah aku merasakan aku mengalami sendiri. Aku mengalami Tuhan. Amin. Saudara, kalau ada firman dalam hati kita, kita bisa mengenal suara Tuhan itu berbicara dalam hati kita. Amin. Haleluya. Ya. Asal ada Tuhan dalam hidup kita, baru kita kenal siapa Tuhan kita yang sesungguhnya. Amin. Saudara, saya mau kasih tahu. Ya. Hapuslah. Bangsa Israel, ketika Tuhan membebaskan mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Bayangkan saudara ya, Tuhan telah memberikan mereka makan mana dengan mujizat. Tuhan telah memberikan mereka burung puyuh turun datang ke mereka. Itu daging sebagai mujizat. Tuhan memberikan mereka air di padang gurun sebagai mujizat. Ya. Bahkan Tuhan membelah laut terberai sehingga mereka bisa berjalan di tengah-tengah laut itu. Itu pun mujizat. Tetapi mereka tidak pernah ya bergaul karib dengan Tuhan. Istilahnya mereka cuma suka menerima berkat-berkatnya Tuhan. Yang suka bergaul dengan Tuhan itu ialah siapa? Siapa yang menjadi perantara bangsa Israel? Musa. Amin. Cuma Musa yang menjadi perantara bangsa Israel. Makanya bangsa Israel itu tidak setia dengan Tuhan, karena mereka tidak pernah mengalami, artinya mereka tidak pernah bergaul karib dengan Tuhan. Makanya Tuhan tuntut supaya hidup kita, saudara, harus bergaul karib dengan Tuhan. Saudara, kenapa tema khotbah saya? Jangan pernah kita menjadi sales kerajaan sorga. Ya, kita cuma berkata, Yesus itu dahsyat, Yesus itu luar biasa, Dia perkasa. Tapi kita sendiri tidak pernah mengalami. Kita cuma suka mempromosikan Dia, tapi kita sendiri tidak pernah mengalami Tuhan. Amin. Saudara, saya berani bersaksi seperti ini karena saya mengalami Tuhan. Amin. Saya sudah pernah saksikan. Satu ketika saudara saya mengalami penyakit kanker, ya. Penyakit kanker yang sudah stadium terakhir. Perut saya ini membesar seperti orang hamil. Orang tua saya sudah pasrah. Tidak ada harapan lagi untuk saya bisa hidup. Ya, saudara tahu, orang tua saya katakan begini, ya. Kalau memang Tuhan katakan engkau akan mati, engkau pasti akan mati. Tapi kalau Tuhan katakan engkau akan sembuh, engkau pasti akan sembuh. Saudara, ketika bapak saya mengatakan itu, saya mulai menangis, ya. Saya mulai menangis, saudara. Ketika saya melihat ada satu buku di atas lemari, itulah buku ditulis oleh seorang pendeta yang terapung-apung di tengah-tengah laut. Waktu itu peristiwa kapal Tampo Mas II tenggelam. Ketika dia berada di tengah-tengah laut, dia menyanyi begini. Ku yakin korban Kristus di atas salib merubah hidupku dengan ajaib. Saudara, waktu itu ibu pendeta ini dia berada di tengah-tengah laut, ya. Saudara, dia antara hidup dan mati karena kapal Tampo Mas II tenggelam, ya. Dia mulai menaikkan pujian itu, saudara. Berulang-ulang kali dia menaikkan pujian itu, dia ulang sampai pujian itu punya kuasa. Akhirnya tadinya kapal sebenarnya tujuannya ke sini, malah terdampar ke tempat ibu ini. Akhirnya dia diselamatkan oleh kapal itu. Semua karena pertolongan Tuhan. Saudara, akhirnya ketika saya membaca kesaksian itu, saya mulai praktekkan. Saya menyanyi, ya. Di dalam keadaan saudara penyakit kanker saya, saudara, hampir membunuh saya karena sudah semakin besar. Saya menyanyi sambil menangis. Ku yakin korban Kristus. Saya ulang. Tiba-tiba saya tertidur. Sudah selama setahun saya tidak pernah tidur, karena saya mengalami penyakit kanker selama 1 tahun. Saudara, ketika saya tertidur, padahal sebelumnya setiap hari saya menangis menahan rasa sakit. Tapi semenjak saya, saudara, menyanyi
lagu itu, saya tertidur. Keesokan harinya saya bangun, saya ingin buang air besar. Ya, ketika saya masuk ke WC, saudara, betapa kaget. Ya, ketika saya mulai, saudara, mengeluarkan air besar, tiba-tiba saya jelek, ternyata itu darah gumpal keluar. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saudara, saya mau kasih tahu, kalau kita sudah mengalami Tuhan, kita tidak perlu mendengar apa kata orang. Kita harus mengalaminya sendiri. Jangan pernah kita menjadi sales kerajaan sorga. Amin. Jangan pernah kita cuma promosi. Tuhan itu dahsyat. Dia bisa menolong kamu. Dia bisa memberkati kamu. Dia bisa menyembuhkan kamu. Tapi kita sendiri tidak pernah alami. Haleluya. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami? Harus bangun hubungan intim dengan Tuhan. Amin. Kita harus membangun hubungan intim. Saudara, coba baca dulu Alkitab. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-25. Mazmur 37 ayat yang ke-25. Saudara lihat ya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Amin. Ini kesaksian Daud, saudara. Dia katakan begini, pada waktu aku masih muda, sampai aku tua, aku tidak pernah mendengarkan orang benar meminta-minta roti. Amin. Singa-singa muda merana kelaparan, kata Alkitab, tapi orang benar diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Itu kata Alkitab, saudara. Coba buka lagi Mazmur pasal yang ke-118 ayat 8 sampai 9. Mazmur 118 ayat 8 sampai 9. Saudara lihat, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Terus, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Arti ayat ini, jangan pernah mengandalkan kekuatan manusia. Amin. Jangan pernah mengandalkan pendeta. Haleluya. Karena pendeta juga bisa salah. Haleluya. Tapi andalkan Tuhan. Dialah Tuhan kita. Dialah kekuatan kita. Dialah tempat perlindungan kita. Dialah perisai kita. Dan dialah penolong segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Itu kata Tuhan. Karena Tuhan yang katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin. Ayat terakhir, coba Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang ke-10. Keluaran 34 ayat yang ke-10. Salah. Bilangan 23:19. Bilangan 23:19. Bilangan 23:19. Saudara lihat ya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Amin. Ketika Tuhan berfirman, tidak ada satupun firman Tuhan yang gagal. Amin. Kalau manusia berjanji, besok dia bisa lupa. Tapi kalau Tuhan berjanji, tidak ada satupun firman yang tidak dia genapi bagi kita. Yang pasti, janji Allah adalah janji yang murni. Percayalah kepada Tuhan. Jangan pernah kita menjadi sales kerajaan surga, tapi kita harus mengalami Tuhan dengan sendirinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Gak usah panjang-panjang ya. Mari saudara-saudara kita semua bangkit berdiri. Ya, puji Tuhan. Engkau adalah perisaiku.
Haleluya. Kami percaya Tuhan adalah satu-satunya yang kami andalkan. Engkau adalah perisai kami Tuhan. Engkau adalah tempat perlindungan hidup kami. Kami tidak mau mendengar apa kata orang, tapi biar kami Tuhan bisa mengalami sendiri dengan Engkau, supaya kami boleh mengenal Engkau lebih dalam. Haleluya Jesus. Amin. Glory to God. Engkaulah perisaiku. Haleluya. Sabda hidup menerpaku. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku Tuhan. Tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai. Dengan yang Kau berikan sampai kapanpun ku takkan tahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai. Dengan keluhan yang Kau berikan sampai kapanpun ku takkan tahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Nanti saya minta hambanya mengucap syukur. Perisaiku, sabda hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwa.